semuanya, perkenalkan namaku Niken Aisyah Putri dan aku berasal dari jurusan Hubungan Internasional dengan NPM akhir 045. Hari ini aku akan membuat video bagaimana cara kita menganalisis suatu daftar pustaka dan penomoran. Nah, yuk kita bahas. Oke teman-teman, kita akan mulai membahas mengenai penomoran dan daftar pustaka. Jadi penomoran itu adalah suatu struktur dasar yang membantu pembaca dalam mengetahui pada posisi mereka dalam membaca, sehingga tidak timbul kebingungan dan kesalahpahaman dalam membaca. Lalu kita akan beralih pada contoh penomoran. Nah, contoh penomoran ini sendiri teman-teman ada dua macam. Kalau di hubungan internasional itu tidak ada hukum paten bagaimana cara kita membuat suatu penomoran dalam karya tulis ilmiah atau makalah. Nah, biasanya kami selalu bertanya kepada dosen dan setiap dosen itu tidak sama dalam membuat penomoran makalah. Jadi sebelumnya kami selalu diberikan suatu contoh makalah dan harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh dosen-dosen tersebut. Nah, dalam karya tulis ilmiah biasanya dalam membuat penomoran itu bisa menggunakan abjad atau huruf seperti ini, atau bisa menggunakan angka seperti ini dan ini, atau bisa juga menggunakan angka Romawi, atau bisa juga dicampur antara angka Romawi, angka biasa, dan huruf biasa. Seperti itu. Nah, pada contoh kiri, itu dimulai dengan abjad, lalu disusul dengan angka, dan seterusnya. Lalu di sebelah kanan, itu kita menggunakan angka, full dengan angka. Lalu yang di bawah, di bab 2, kerangka teori, ini juga bisa digunakan antara campuran angka Romawi, angka, dan abjad, seperti itu. Lalu pengertian dari daftar pustaka. Nah, pengertian dari daftar pustaka itu adalah suatu struktur dasar dari sebuah makalah atau karya tulis ilmiah yang berisi mengenai sumber referensi dalam pengerjaan suatu makalah. Biasanya sumber referensi tersebut memuat mengenai nama penulis, tahun terbit, judul halaman, dan lain-lain. Biasanya daftar pustaka ini teman-teman diletakkan paling akhir setelah kesimpulan dan saran. Lalu contoh daftar pustaka. Nah, untuk contoh daftar pustaka sendiri itu ada bermacam-macam, teman-teman. Ada daftar pustaka buku, yaitu mencantumkan informasi buku yang digunakan seperti nama penulis, lalu tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan penerbit. Lalu yang kedua adalah daftar pustaka makalah atau artikel konferensi, yaitu mencakup informasi mengenai nama penulis, tahun, judul makalah, nama konferensi, lokasi, dan tanggal konferensi, serta penerbitan atau editor. Lalu yang ketiga ada daftar pustaka sumber elektronik. Itu sumbernya berasal dari internet. Mencantumkan nama penulis, tahun publikasi jika ada, judul halaman atau artikel, alamat situs web, dan serta tanggal akses. Lalu yang keempat ada daftar pustaka laporan penelitian, yaitu menyediakan informasi mengenai penulis, tahun, judul laporan, lembaga atau organisasi yang menerbitkan, dan nomor laporan jika ada. Yang kelima atau yang terakhir adalah daftar pustaka jurnal, yaitu berisi referensi dari artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, mencakup nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, volume, lalu ada nomor edisi dan halaman. Nah, format daftar pustaka itu bermacam-macam. Biasanya ada berbagai gaya atau format yang digunakan dalam menyusun daftar pustaka. Namun ada dua contoh format daftar pustaka yang paling populer digunakan, contohnya adalah APA atau American Psychological Association dan MLA atau Modern Language Associations. Nah, biasanya kalau di hubungan internasional itu selalu menggunakan APA, sedangkan untuk MLA itu jarang digunakan.
teman-teman. Lalu di sini ada format daftar pustaka, format dari APA, yaitu seperti ini. Misalkan kita ambil contoh dari buku. Nah, contoh dari buku format penulisannya seperti ini. Penulis, lalu tahun, judul buku dan edisi keberapa, lalu penerbit. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Smith, J.A. 2019, Psikologi Sosial, Teori dan Aplikasi, edisi kedua, lalu penerbit dari XYZ. Seperti itu. Lalu dalam pengutipan atau format daftar pustaka APA dari artikel jurnal itu seperti ini. Penulis, tahun, judul artikel, lalu nama jurnal, volume, halaman-halaman yang dikutip, lalu linknya teman-teman. Biasanya kita gunakan DOI. Lalu contohnya seperti ini, Johnson 2020, pengaruh stres terhadap kinerja kerja. Judulnya Jurnal Psikologi Industri, edisi ke-15. Lalu halaman-halamannya dari 45 sampai 59. Nah, halaman-halaman ini biasanya yang kita gunakan untuk mengutip atau sumber referensi yang dari hal yang kita masukkan dalam karya tulis ilmiah kita, lalu disusul dengan link. Seperti ini. Nah, berikutnya ada sumber daring, penulis, lalu tahun, judul artikel, nama website, dan URL. URL ini link, teman-teman. Seperti Brown T 2021, judulnya pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh. Lalu nama websitenya adalah Pendidikan Masa Kini dengan URL atau link dari www.pendidikanmasakini.com. Seperti itu. Lalu yang ini adalah format yang kedua, yaitu MLA atau Modern Language Association, biasanya digunakan dalam bidang humaniora, terutama dalam kajian sains, sejarah, dan filsafat. Nah, berikut formatnya seperti ini teman-teman. Misalnya kita mau mengutip dari buku dengan format MLA. Formatnya penulis, judul buku, penerbit, tahun. Contohnya Smith John. Judul bukunya Psikologi Sosial, lalu penerbitnya XYZ dan tahunnya 2019. Misalkan kita mau mengutip artikel jurnal, nah formatnya seperti ini. Penulis, judul artikel, nama jurnal, volume nomor edisi, tahun, dan halaman-halaman yang telah kita kutip dalam makalah atau karya tulis ilmiah kita. Contohnya Johnson Peter, judulnya Pengaruh Stres Terhadap Kinerja Kerja, lalu nama jurnalnya adalah Jurnal Psikologi Industri, volumenya volume 15 dengan nomor edisi 3, lalu tahun 2020, dan halaman yang kita kutip adalah halaman 45 sampai 59. Lalu misalkan kita akan mengutip referensi dari sumber daring, misalnya contohnya seperti ini ya formatnya ya. Penulis, judul artikel, nama website, nama penerbit jika ada, biasanya tidak disebutkan, lalu tanggal publikasi dan URL atau link. Misalnya contohnya seperti ini, Brown Tom dengan judul artikel pemanfaatan teknologi dalam pendidikan jarak jauh, lalu nama penerbit adalah Pendidikan Masa Kini dengan tanggal publikasi 15 Juni 2021 dengan URL atau link pendidikanmasakini.com. Nah, perbedaannya itu antara APA dan MLA itu ada di 3 kategori, yaitu penulis, tanggal, dan judul. Misalnya dalam penulis, APA itu mencantumkan nama belakang penulis diikuti inisial, sedangkan MLA itu menuliskan nama lengkap. Lalu tanggal, dalam APA tahun dituliskan segera setelah nama penulis, sedangkan dalam MLA tanggal biasanya muncul di akhir referensi. Lalu kalau judul dalam APA, judul buku ditulis italic atau ditulis miring dan hanya kata pertama serta kata penting lainnya diawali huruf besar. Namun dalam MLA, judul buku juga italic tetapi kata pertama dan terakhir serta kata penting dalam judul semuanya diawali dengan huruf besar, teman-teman. Begitu saja. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.